sebentar ya. Aldi, tapi Aldi ini udah sering naik ya. Kita kasih naik ada. Sebentar teman-teman. Guevara, silakan Guevara. Ya, silakan Guevara. Halo Bang. Halo. Ya Bang. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Bentar, Halo? Bang. Oke, nampaknya dia malah ketawa-ketawa cekikikan. Kita turunkan saja. Kita kasih naik ada sebentar ya. Ummah Robiah, silakan Ummah Robiah. Silakan Ummah Robiah. Halo Ummah Robiah. Halo. Ya, silakan Ummah Halo. Robiah, nyalakan kamera dulu, silakan. Oke, sebentar Bang Edis. Ya, tapi Bang suara Edis putus-putus yang nih. aku sayang. Ya, tapi putus-putus Ummah Robiah. Bentar. Suaranya jelek, teman-teman. Teman-teman mendengar suara dia jelek nggak? Putus-putus nggak? Nih, namanya apa Bang Edis? Gimana? Enggak bagus, suara kamu bagus. Oke, silakan nyalakan kamera dulu. Suara kamu bagus. Ya, Oke. silakan Udah. Ummah Robiah nyalakan kamera Tapi- dulu. Ya apa ini nggak kelihatan Bang Edis? Udah Bang Edis. Mbak ini nyalakan Belum. kamera gimana Mbak Nina? Saya kirimkan dari sini ya, Ini. permintaan untuk nyalakan kamera sudah ada di layar, tinggal Anda klik simpan. Oke. Berapa nih? Gimana Bang Edis? Nggak bisa nyalakan kamera. Gue nyalakan kamera. Udah nyala tapi Bang Edis nggak kelihatan. Halo. Belum nyala kameranya. Iya. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Ummah Robiah. Ya, hormat selalu. Oke. Muslimah ya. Oke ini Muslim. Silakan, apa yang mau Anda Salam sampaikan? toleransi. Salam Kalau di toleransi dalam kembali. Islam salam tasamuh. Ya, silakan, apa yang mau Anda sampaikan? Saya barusan lihat VT, ingin gabung tapi belum tahu temanya. Apa ini Bang Edis? Temanya itu begini, ada klaim-klaim dari orang-orang Islam tentang agama Kristen, begitu. Nah, itulah yang saya luruskan. Ya. Ada banyak statement-statementnya, begitu. Salah satu Seperti contoh, yang mau diluruskan itu apa yang Oke. banyak hal. Misalnya Apa, Bang? begini, bahwasanya sebenarnya Al-Quran itu datang bukan mau menyalah-nyalahkan Injil, betul? Bukan. Oke, justru Al-Quran Kita datang mempercayai adanya Injil. malah membenarkan Injil, betul? Betul. Nah, tetapi yang terjadi sekarang adalah malah banyak orang Iya. Islam membenci Injil. Bahkan kalau dengar Injil lari. Begitu. Lari. Bapak Oke, takut. coba Kalau sekarang memang begini. Baik. Saya mau tanya. Saya beberapa kali main ke rumah teman saya yang Islam. Mampir ke Oke. rumah sahabat-sahabat saya yang Islam. Saya dapati di rak-rak buku mereka yang ada itu Quran, fikih, kitab kuning, hadis, tuntunan sholat, dan lain sebagainya. Saya belum pernah menemukan di rumah orang Islam ada Injil.
Kenapa? Karena Injil katanya kitab sucinya orang Kristen. Nanti katanya kalau dibaca nanti bisa menyesatkan. Nah, pertanyaan saya begini. Kenapa orang Islam, saya nggak bilang semua ya, kebanyakan. Kenapa orang Islam lebih mempercayai propaganda Ustadz ketimbang Al-Quran? Silakan. Oke. Kebetulan saya juga sering mengikuti live Anda. Ya, ingin masuk banget. Kebetulan hari ini masuk. Ini selain salam kenal untuk Bang Edi, saya juga mungkin bisa sedikit memberikan sebuah gambaran, atau mungkin Anda sendiri sudah pinter ya, karena sampean sudah dari kecil sudah belajar itu Al-Quran. Kenapa orang-orang Islam itu terprovokasi dengan propaganda itu? Gini Bang Edis, sampean pernah beli makanan atau minuman? Halo? Iya. Halo Bang Edis? Iya, saya dengar. Iya. Pernah beli makanan, minuman? Kemudian kalau kita beli makanan, beli snack atau minuman, itu kan ada masanya. Kadangkala ada expirednya, seperti itu Bang Edis. Nah, kalau saya boleh memberikan informasi, ya, Tuhan saya, Tuhan Allah itu menurunkan Nabi yang Anda ketahui, yakni Nabi Muhammad, ya. Dan Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir. Kemudian Nabi Muhammad diberikan wahyu berupa Al-Quran. Dan Al-Quran itu turunnya tidak instan, tapi panjang waktunya, berangsur-angsur selama 20 langsung ke isi Al-Quran aja. Ya, isi Al-Quran itu memerintahkan untuk mempercayai Injil atau untuk menolak Injil? Al-Quran sendiri itu mempercayai Injil, karena memang Injil itu bagian dari agama yang atau kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa atau Yesus versi Islam. Baik. Kalau demikian, mengapa orang Islam? Kalau demikian, mengapa orang Islam di rumahnya tidak didapati kitab itu? Yang didapati malah kitab karangan-karangan ulama yang tidak pernah ada disebutkan dalam Al-Quran. Nah, makanya tadi di awal saya sampaikan bahwa kalau Anda beli makanan ada expirednya, Injil itu saat ini sudah expired. Silakan tunjukkan ayatnya. Sudah bukan masanya. Tunjukkan ayatnya. Sudah bukan zamannya. Kalau Anda bertanya tentang ayat, mohon maaf, saya tidak bisa menjelaskan karena inilah yang saya maksud. Saya tahu seperti itu. Inilah yang saya maksud fitnah yang nyata. Belum. Bukan, ini namanya fitnah yang nyata. Itu versi Anda, versi Anda. Oke, kalau begitu tunjukkan ayatnya bahwa Injil sudah expired. Mana? Makanya seorang Muhammad itu diturunkan untuk jangan diulang lagi. Kan Muhammad membawa Injil, Muhammad membawa Al-Quran, betul. Al-Quran itu adalah kitab penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Kitab suci penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Baik, sebelum kita ngomong apa yang disempurnakan, kita ngomong dulu. Di dalam kitab Al-Quran tersebut yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, apakah mengatakan bahwa kitab-kitab sebelumnya sudah expired? Makanya itu diturunkan Nabi yang terakhir. Bukan masalah Nabi terakhir atau tidak. Nanti kalau ngomong Muhammad Nabi terakhir, nanti malah panjang lagi masalahnya. Muhammad, setelah Muhammad masih datang Nabi enggak? Kenapa? Setelah Muhammad masih akan datang Nabi enggak?
Ada Nabi Isa. Karena pada saat Ah, ini berarti bukan versi dia yang kami terakhir Nabi kalau Isa itu begitu. masih hidup. Itu Oh, artinya ya dia bukan enggak, ya terakhir enggak. karena setelah dia masih ada nabi lagi, betul. Kelahirannya lebih dulu Nabi Isa. Kita tidak Nabi membahas Isa, masalah kemudian kelahirannya. karena waktu proses Artinya setelah dia nanti akan ini ada diutus lagi kaitannya, nabi, Bang. betul? Ada kaitannya. Ada Ya, kaitannya. ada kaitannya. Tetapi setelah Oke. dia nanti diutus nabi lagi enggak? Aduh, coba perbaiki dulu lah sinyalnya Iya. dulu. Coba sinyalnya gimana? Bisa memperbaiki sinyal dulu yang bagus. Oke, coba beli sinyal dulu lah. Beli sinyal dulu ya. Susah kita kalau ngobrol begitu. Gini loh, yang saya maksudkan tuh begini. Kalau kita itu diskusi, coba jangan melompat ke tema yang lainnya. Tadi Anda mengatakan bahwa kitab-kitab terdahulu sudah expired. Mana ayatnya? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti Anda melakukan fitnah dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Duh iya. Di mana ayatnya bahwasanya Taurat dan Injil sudah expired? Tidak ada. Justru Anda termakan oleh propaganda ustadz-ustadz di masjid-masjid. Di dalam Al-Quran itu jelas sekali, berimanlah kamu kepada kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Tetapi karena bacanya sambil kebalik begini, disuruh beriman kepada kitab-kitab sesudahnya. Akhirnya apa? Beriman kepada kitab fikih, beriman kepada kitab karangan ulama A, beriman kepada kitab karangan ulama B, kitab ini, kitab itu, kitab itu. Kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran. Nah akhirnya jadi kayak begitu itu. Ditulislah Injil, Taurat sudah expired. Oh gimana? Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada sebentar ya. Amdi, silakan Amdi. Silakan Amdi. Halo Amdi. Jangan mogok bicara, Bang. Baik, saya turunkan dulu ya. Kita kasih naik ada sebentar ya. KIH. Silakan KIH. Silakan KIH. Halo? KIH? Oke, baik KIH ini tidak tidak nyambung-nyambung. Kita kasih naik yang berikutnya ada sebentar ya. Terlalu banyak ini teman-teman. Saya pilih aja ya. Nyimak baik-baik. Silakan nyimak baik-baik. Halo, nyimak baik-baik. Halo Bang. Bodoh kamu Edis, pertanyaanmu itu. Sama Nyalakan saja kita, kamera dulu, silakan. Kamera sama nyala saja kita dulu. menanyakan sama Anda. Dengar Ya, dulu Edis. kamera nyala dulu baru ngomong. Dengar dulu. Suaramu dulu. juga Kau berisik. Jangan aja pakai akal lah.
tenang. Tarik napas dulu, tarik Saya napas. tahu itu bodoh, hanya tahu Hembuskan saja. napas. Tarik napas dulu, tarik Saya napas. tahu kamu Edi Hembuskan lagi. bodoh. Nah, silakan, kamera dulu nyala, silakan. Kamera nyala. Kalau kamu nanya seperti, gimana? Kameramu nyala dulu baru ngomong. Coba Kamu dengar kamera. dulu, Bagong. Kamu jangan Dengar dulu, marah-marah. Bagong. Nanti darah tinggi. Tenang, gak usah marah-marah. Gak usah darah Kau tinggi. dengar dulu. Kameramu nyala dulu. Oke, baik. Kalau kamu nggak menyalakan Pokoknya kamera kamu di bawah dengar saja. dulu. Lagian suaramu berisik sekali. Kamu seperti masuk ke dalam kaleng lalu digebukin dari luar. Tung gitu. Berisik. Ayo silakan. Kita kasih naik, ada Imam. Silakan Imam. Kayaknya sudah waktunya kita nyembuhin ini orang-orang Islam yang suka mengklaim-klaim ini. Kita sembuhin dulu. Ya silakan Imam, nyalakan kamera Anda. Nah, gitu kan keren. Ini Jos, kalau yang kayak begini nih, Jos. Oke. Bang Imam, kenalkan diri dulu Bang. Muslim ya? Iya bang, muslim. Oke. Bang Imam, nyambung yang tadi ya Bang ya. Gini. Saya ini Bang, sudah membaca Al-Quran itu lebih dari 100 kali. Dari Al-Fatihah ke Anas, dari Anas balik lagi ke Al-Fatihah. Sampai lepas Bang, sampul saya itu sampai lepas. Sampai pecah menjadi beberapa bagian Bang, Quran saya itu. Nah, yang saya baca dalam Quran itu mengatakan bahwasanya beriman kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran, yaitu Taurat dan Injil. Coba saya tanya dulu, benar atau salah itu? Benar dong. Benar. Kenapa yang terjadi di tengah-tengah umat Islam sekarang, itu yang terjadi bukan beriman kepada kitab sebelum Al-Quran, malah beriman kepada kitab yang datang sesudah Al-Quran. Contoh, kitab fikih, kitab kuning, kitab ini, kitab itu, ini segala macam yang dikarang-karang oleh para ulama. Pertanyaan saya, apakah umat Islam membaca Qur'annya sambil koprol, salto? Sehingga tulisannya itu kebalik begitu, bukannya kepada yang sebelumnya tapi malah sesudahnya. Silakan jawab. Kalau kita membahas tentang kitab suci bang, yang dimaksud dalam Al-Quran ya kan Injil, Taurat, Zabur. Kalau yang abang maksud kayak buku fikih, karangan-karangan ulama itu kan bukan kitab suci. Iya, tetapi kenapa Anda Jadi malah kalau- beriman kepada kitab-kitab itu, bukan beriman kepada kitab Injil? Bang, beda. Kalau kitab-kitab fikih, kitab-kitab karangan ulama itu bukan beriman, tapi mempelajari. Oke, baik. Anda beriman nggak kepada Injil? Beriman dong. Oke, coba cek rak buku Anda, ada nggak di situ kitab Injil? Ya nggak ada. Berarti Anda bohong. Berarti kalian ini pembohong lagi, pendusta. Bang, kalau memang Anda percaya kepada kitab-kitab sebelumnya, harusnya di laci buku di rumah Anda itu ada kitab sebelumnya. Tapi yang terjadi di laci Anda adanya kitab fikih, kitab kuning, kitab-kitab sesudah Al-Quran. Nah, ini namanya, makanya saya bilang Bang, ini namanya munafik. Menjadi seorang munafikun. Jujur Bang, jangan bohong. Coba, jujur nggak itu namanya? Sebentar bang. Silakan. Beriman itu ya kan tidak harus apa yang kita imani itu ada sama kita bang. Oke, sekarang saya tanya, Anda beriman kepada Quran? Beriman dong. Kenapa ada kitab Quran? Ya. Gimana Itu kan- jujur itu kan- lah, jangan bohong. Jujur Bang. Itu kan jawaban muslim yang lain, tapi saya kan beda.
Mungkin jawaban dari saya ini mungkin berbeda. Jadi Silakan, dulu apa jawaban Anda? ya. Jadi jawaban saya Injil, Taurat dan Zabur, kitab-kitab sebelumnya kan telah disempurnakan dengan Al-Qur'an, ya kan? Apanya yang Jadi disempurnakan otomatis, coba? Yang disempurnakan apanya? ya syariat-syariatnya, ajaran Oke, sekarang tauhidnya. Sekarang begini. Kalau menurut saya, Bang, pernyataan-pernyataan itu adalah pernyataan-pernyataan orang yang nggak pernah membaca kedua kitab tersebut. Kenapa Anda bisa ngomong begitu? Karena Anda sudah dicekokin. Pokoknya begini disempurnakan. Nanti kalau ditanya ini jawabnya disempurnakan. Begitu, Ya, Bang. Bang, itu saya Sebentar, tidak saya akan gitu. buktikan. Gini, saya akan buktikan bahwa itu dicekokin. Begini, Bang. Menurut Anda, yang menyempurnakan sama yang disempurnakan lebih bagusan mana? Yang menyempurnakan. Yang menyempurnakan. Contoh, saya kasih contoh, Bang. PCX tahun lalu dengan PCX tahun sekarang fitur-fiturnya disempurnakan. Berarti apa yang tidak ada di PCX sebelumnya ada di PCX generasi terbaru, betul? Kebetulan di rumah ada motor PCX ya. Nah, sekarang begini, yang saya maksudkan begini, Bang. Kalau Al-Quran menyempurnakan Injil, artinya ada fitur-fitur yang tidak ada di Injil tapi ada di Quran. Semua fitur-fitur di Injil ada di Quran, tapi semua fitur-fitur di Quran belum ada di Injil. Setuju? Setuju. Pertanyaan saya, di dalam Alkitab ada nama istri Adam, yaitu Hawa. Di dalam Alkitab ada nama istri Abraham, yaitu Sarah dan Hagar. Pertanyaan saya, siapa nama istri Abraham di dalam Quran? Jawab. Ya, siapa nama istri Ibrahim di dalam Quran? Ini apa pengetahuan saya, Bang, ya mungkin yang kurang, ya kan? Karena saya juga tidak sering baca Al-Quran. Saya tidak tahu, Bang. Apakah Oke, di Al-Quran diganti itu ada? pertanyaannya. Nabi Isa di dalam Al-Quran punya murid nggak? Punya dong, Berapa jumlahnya? 12. Dapat dari mana 12? Maksudnya? Nggak ada dalam Quran murid Isa 12, nggak ada. Katanya Hawariyun kitab itu, Bang. sempurna. Kalau sempurna artinya lebih menyempurnakan yang tadinya nggak ada. Makanya saya tanya sama Anda, didapat dari mana Anda 12 itu? Ya itu kan Allah menjelaskan. Mana Allah ayatnya? mau Coba. dapat Di ayat mana? Abang pernah baca enggak apa murid-murid Nabi Isa itu Al-Hawariyun itu? Iya, Hawariyun itu berapa jumlahnya? Kalau disebutkan secara spesifik 12 itu kayaknya nggak ada deh. Ya memang nggak ada. Lalu apa yang disempurnakan, Bang? Di dalam kitab-kitab sebelumnya ada istri Adam, Hawa ada. Di Quran nggak ada. Terus istri Ibrahim ada. Jumlahnya ini, namanya ini ada. Terus murid-murid Isa ada. Jumlahnya 12. Nama-namanya ini. Di Quran semua nggak ada, Bang. Ini bukan penyempurnaan, Bang. Ini pengurangan fitur. Ibarat kata, Bang. Ibarat kata, ini dari HP canggih, Bang. Apa HP canggih? iPhone 17 turun. Dari iPhone 17 turun jadi Nokia 3315 tulit. Gimana Anda mau menyempurnakan? Yang disempurnakan apanya? Ini bukan menyempurnakan, ini menyempurnakan. Gimana Anda ini? Nah ini, Bang, makanya klaim-klaim seperti ini, Bang, yang saya luruskan. Jadi ketika ada orang muslim, saudara-saudara sebangsa setanah air orang muslim ngomong, wahai orang-orang Kristen, Al-Quran ini datang untuk menyempurnakan kitab yang ada di tanganmu. Dicek, ini bukan menyempurnakan, bro. Ini namanya menyempurnakan. Udah saya periksa, Bang, 2 kitab itu. Al-Quran tidak lebih lengkap daripada Alkitab, Bang. Gimana?
Makanya klaim-klaim seperti itu hanya dipercayai oleh orang-orang yang kerjanya tiap hari manggut-manggut terus gini-gini. Nggak ada bang. Kalau Anda nggak percaya, ambil Al-Quran, ambil Alkitab, baca dua-duanya. Jangan katanya. Hidup kita bukan katanya bang. Gitu. Ya kalau pendapat saya pribadi bang ya, Injil yang dimaksud oleh Al-Quran itu yang Al-Quran membenarkan itu adalah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Oke, Jadi mana wahyu. Injilnya? Ya itu tidak disebutkan di mana. Ya pada zaman Nabi Isa itu bang. Tiba-tiba Injilnya hilang. Ya itu kan saya pribadi kan tidak tahu, kan tidak dijelaskan. Cuman Oke, bagaimana mungkin Quran menyebut-nyebut kitab Injil yang udah hilang? bukan Injilnya hilang bang. Oke, berarti Tapi Injilnya yang ada. Iya, pasti Oke, ada Injilnya dong. sekarang ada di mana? Ya itu kalau saya tidak tahu. Begini, kalau lebih jelasnya begini bang, begini. Mana? Saya selesaikan dulu ya. Silakan. Injil yang dimaksud Al-Quran itu adalah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, yang diwahyukan kepada Nabi Isa. Kalau dalam ajaran Islam kan, Apakah itu Injil yang ada di tangan orang Kristen? sebentar, saya belum selesai. Nanti kalau sudah selesai boleh. Silakan. Nah, jadi kalau ada Injil Matius, Markus, Yohanes ya itu dalam ajaran kami ya itu bukan Injil lagi yang diturunkan kepada Nabi Isa. Oke, kalau begitu mana Injil yang Anda maksudkan? Ketika Anda ngomong Injil itu kemana itu bukunya, Injilnya? Oke. Kalau Injil itu kan kita tidak tahu di mana sudah yang aslinya keberadaannya, ya kan? Berarti Quran ngomongin kitab yang nggak ada. Bukan nggak ada bang, tetapi Injil yang asli itu kan sudah banyak perubahan, sudah banyak Oke, ditambah-tambahin. tunjukkan ayatnya. Di mana ayatnya yang seperti itu? Ini makanya saya bilang Anda termakan propaganda para ustadz. Coba tunjuk ayatnya dalam Quran bahwa Bang, Injil ini itu sudah bukan. dirubah-rubah. Mana coba silakan. Bang, ini bukan saya Ustadz kasih tahu saya begini-begini, enggak. Ini pendapat saya pribadi, gitu loh. Karena kan ya di dalam Al-Quran kan disampaikan kami mewahyukan Injil kepada Isa, bukan kepada Markus, Matius dan lain-lain. Nggak ada disebutkan nama-nama itu. Oke, baik. Kita tes ya. Kita tes, Bang. Kita tes. Saya balikan dulu kamera saya, Bang ya. Ini masih tertulis di dalam Injil yang Anda katakan. Ini kok Injil Lukas, ini kok Injil ini. Baik, saya bukakan ayatnya di sini dan nanti akan saya bandingkan dengan surat Maryam di dalam kitab Anda ya. Maryam ayat yang ke 17 ya. Kita mulai dari 17 ya. Oke, Maryam 16. Nanti saya akan bandingkan dengan Injil. Oke. Injil Lukas. Abang tahu Injil Barnabas dah bang? Tahu, tapi jangan melebar dulu Bang. Kita fokus dulu saja di sini biar enak ya diskusinya. Oke? Oke? Baik. Ini saya bukakan dulu ya kamera saya ya. Perhatikan. Inilah yang Anda katakan, itu kan Injil Lukas. Kami nggak percaya itu, betul? Oke, saya bacakan kepada Anda. Perhatikan, ya. Kita buka Injil Lukas tentang pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Saya bacakan ya, dari mulai ayat 26 ya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu ialah Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya apa arti salam tersebut. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah.
Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sekarang kita ke Al-Quran Anda. Oke. Nah, kita ke Al-Quran Anda di sini. Kalau yang tadi itu Bang, itu perkataannya siapa? Markus atau siapa? Itu pengkabaran, pemberitaan tentang kelahiran Yesus yang dikatakan oleh para saksi mata, Bang. Itu dari siapa Bang? Dari para saksi mata. Ya, kalau dari saksi mata ya dalam keyakinan kami itu bukan Injil tapi saksi-saksi dari Baik. Jadi menurut Anda Tuhan begitu yang nyeritain bahwa ini bulan segini Tuhan Iya, ngomong enggak? bukan. Terus? Bukan, maksud saya bukan Tuhan yang menceritakan itu, bukan. Tapi kan yang di dalam yang tadi Abang sampaikan itu kan perkataan saksi-saksi. Ya, bukan betul. Tuhan. Itu perkataan para saksi mata. Jadi Injil itu adalah keterangan berita dari para saksi mata, begitu. Nah, kalau dalam agama Anda mungkin Tuhan yang nyeritain gitu. Ya, iya dong, firman Oke, Tuhan yang baik. kan perkataan dari Allah Baik, kan. baik. Saya bacakan. Dan ceritakanlah kisah Maryam dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, betul? Oke. Jadi ini Maryam mengasingkan diri ke suatu tempat sebelah timur, betul? Kenapa dia kok mengasingkan diri ke sebelah timur? Ya kan tidak dijelaskan di situ, Bang. Ya, tapi kenapa kok disuruh ngasingkan diri? Ya saya juga tidak tahu, Bang. Di situ kan tidak ada dijelaskan. Baik, saya teruskan, nggak apa-apa. Terus ya. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya dan menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari Tuhan, kepada Tuhan yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa. Ia, Jibril berkata, oke, ada kata-kata Jibril tadi di sini. Oke, di sini ada kata-kata di sini malaikat Gabriel diutus. Mana tadi? Di atas ya. Kelihatan tuh, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel, betul? Oke, di sini ada kata-kata Jibril. Ia Jibril. Tapi dalam kurung loh, dalam kurung ini. Di ayat aslinya nggak ada. Qala innama ini. Betul? Nggak ada Jibril. Jibrilnya dapat dari mana? Ya itu kan penafsiran ulama, Bang. Iya, ulama kan nggak dapat wahyu. Mungkin aja bisa jadi itu mengambil dari kitab sebelumnya. Nah, itu Anda sudah mengaku. Berarti ketika Anda mengatakan bahwa bukan itu kitab yang diturunkan Allah, bukan Injil Lukas. Kalau bukan Injil Lukas, kenapa Anda ngutip-ngutip dari sini? Nih, Jibril Gabriel. Nah, Jibril yang dari sini dapatnya dari mana kalau bukan dari sini? Jibril yang dari sini, nih Jibril ini, dapat dari mana kalau bukan dari sini? Nah, ini berarti namanya, Bang, benci tapi aslinya dalam hati cinta. Di mulut ngomong, aku tidak butuh, tapi di hati butuh. Ya kan, ini persis seperti anak SD yang lagi jatuh cinta. Aku benci kepada dia, padahal sebaliknya. Aduh, berat ini, Pak. Sulit kayak begini. Berarti Anda sudah mengaku ya, bahwasanya memang yang tertulis di dalam Injil Lukas tersebut diambil oleh para penafsir dan dimasukkan ke dalam Quran. Setuju? Setuju.
Nah iya sudah gimana? Itu kan bentuk dari apa pembenaran para ulama bahwa kitab-kitab sebelumnya itu ya benar. Iya, berarti kitab-kitab sebelumnya yang dimaksud itu tiada lain, tiada bukan adalah Injil ya ini, Injil Lukas ini. Iyalah, nyata bukti membuktikan, fakta-fakta di lapangan membuktikan memang para ulama ngambilnya dari sini. Kitab-kitab ini, contoh, murid Isa Anda katakan tadi 12, betul? Hawaryun. Mm-mm. Dari mana kalau bukan dari sini? Ya enggak ada lagi. Ya iya, nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Mau Anda cari buku apa yang ngomong bahwa murid Yesus itu 12? Satu-satunya buku yang ngomong ya ini. Lukas, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu yang ngomong. Selain dari situ nggak ada yang ngomong begitu. Makanya marilah kita jujur bahwasanya para ulama ngintip kitabnya orang Kristen. Jujur aja. Begitu. Bang, begini. Kalau misalnya nih ulama-ulama mengambil pendapat dari Injil sama Kristen sekarang kan apa masalahnya? Masalahnya adalah setelah kalian ambil lalu kalian bilang itu palsu, bukan itu kitabnya. Isinya dipalsu-palsukan. Ini namanya berat bang. Anda sudah makan dari situ, udah kenyang. Setelah Anda kenyang, itu makanannya basi. Itu memang berat. Dunia ini kejam. Susah bang kalau seperti itu bang. Jujurlah kita, ya kan? Setelah Anda kenyang, Anda comot-comot isi kitab orang, lalu Anda katakan kitab itu palsu. Belilah kitab ini, ulama ini, namanya tafsir ini. Lu jelas bang. Makanya dari mana asal nyolongnya tidak dikasih tahu. Tahu-tahu sudah jadi kitab karangan ulama, tafsir ini. Tak taunya isinya semua dari kitabnya orang Kristen. Begitu bang. Menurut saya tidak masalah, ya kan? Ya, itu kan, tapi itulah yang saya maksud sebagai konspirasi bang. Ini konspirasi bang, konspirasi global ini bang. Begitu. Jadi di belakang ngintip kitab orang Kristen, di depan ngomong bacalah kitab ini jika Anda ingin memahami. Gitu bang. Makanya bisnis kitab-kitab itu lancar bang, begitu. Iya. Jualan kitab, besok beli kitab ini, kitab itu, seperti itu bang. Tapi itulah ya, kalau mau jujur, kita sudah sama-sama mengetahui bahwa sumbernya itu diambil dari kitab-kitabnya orang Kristen. Seperti itu. Itu pasti bang, karena kan Injil, Taurat, Zabur itu kan ya dari Allah juga kan. Jadi kalau ada penafsiran Tadi katanya yang bukan sama, yang di tangannya orang Kristen. itu kan banyak ada lagi berbedaan pendapat kan bang ya. Kan ada mengatakan begini. Nah, Ya, pasti waktu berbeda. Anda berkata kitab Injil Taurat itu kan kitab yang ada di tangannya orang Kristen. Atau mau Anda bilang bukan lagi? Ya bisa dibilang iya, bisa juga tidak, bisa dibilang tidak bang. Nah, kan bingung. Sama seperti yang ditanya tadi, nyembah Maria di dalam patung itu atau bukan? Dibilang bukan, dibilang iya, kadang bukan. Jadi bang, yang itu paling- semua yang akibat paling- ketidakjujuran bang. Seperti itu. Yang paling mendasar lah bang, yang paling mendasar. Kalau di dalam Injil kan yang saudara-saudara Kristen meyakini itu kan Yesus itu sebagai Tuhan, ya kan? Yesus itu Nabi Isa itu disalibkan. Nabi Isa itu dia Jadi- adalah Tuhan itu sendiri. Kalau di Ya Al-Quran itu kan- jadi lompat kemana-mana nanti bang, pokok bahasan. Gitu. Yalah, mungkin satu isu saja dulu tadi. Karena ini juga sudah mau jam 12, teman-teman juga udah pada mau rehat. Kita